Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Vita akan menjelaskan mengenai perhitungan construct reliability, yaitu salah satu analisis di dalam SEM yang digunakan untuk menilai apakah item yang digunakan atau yang dianalisis ini dapat diterima secara valid ya. Valid di sini adalah valid secara konstruk atau berdasarkan indikatornya. Nilai yang diharapkan adalah di atas 0,7 ya. Jadi di sini saya akan mengambil cara ya bagaimana menghitung secara manual perhitungan construct reliability ya. Rumusnya bisa kita lihat di sini ya. Jadi memang standar loadingnya dikuadratkan, kemudian dibagi standar loading kuadrat ditambah standar error loadingnya ya. Nah, kita sekarang buka dulu latihan amusnya ya yang sudah dibuat seperti ini. Nah, untuk tahu yang mana itu standar loading, ini adalah standar loading 0,86. Kemudian ini adalah 0,84 juga standar loading ya. Yang 0,86 ini adalah milik dari variabel 13E dan 0,84 adalah variabel 13F. Oke, dan seterusnya ya. Untuk itu kita sekarang mau menghitung ya secara manual perhitungan Sobel test. Bukan Sobel test, maaf. Perhitungan construct reliability dan average variance extract ya. Yang pertama adalah construct reliability terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyediakan Excel ya, di mana saya sudah menuliskan variabelnya, kemudian construct atau indikatornya ya. Di sini ada 13E dan F. Ini saya ambil tadi untuk faktor loadingnya adalah 084 dan 086 ya. Kemudian berdasarkan rumus kita membutuhkan 1 dikurangi faktor loading, berarti 1 dikurangi 0,84. Ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan faktor loadingnya, kita dapatkan hasil 1,7. Ini saya kasih tanda warna pink ya. Kemudian jumlah ini kita kuadratkan ya menjadi 1,7 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 2,89. Nah, setelah ini kita diharapkan menghitung langkah selanjutnya, yaitu untuk kuadrat faktor loading ya. Kuadrat faktor loadingnya adalah 0,84 dikalikan 0,84, ini hasilnya. Ini 0,86 dikalikan 0,86, ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan ya. Nah, untuk kuadrat 1 dikurangi faktor loading ya, berarti ini ya, hasil ini kuadrat faktor loading yang ini 0,16 dikalikan 0,16 ya. 1 dikurangi faktor loading ya. Jadi sini 0,2944 dan seterusnya ya. Kuadrat 1 dikurangi faktor loading. Oke, 1 dikurangi faktor loading G4 ya, yang ini ya. Jadi 1 dikurangi faktor loading ya. Harusnya ini saya perbaiki ya supaya nggak bingung. 1 dikurangi kuadrat ya, harusnya ya, faktor loading. Nah, ini saya revisi dulu supaya tidak membingungkan ya. Jadi 1 dikurangi ini ya, jadinya 0,294 dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan CR, caranya adalah jumlah faktor loading kuadrat yang ini ya, kemudian dibagi jumlah faktor loading kuadrat ditambah 1 dikurangi kuadrat faktor loading ya, yang ini. Oke, jadi nanti hasilnya adalah 0,839. Oke, sedangkan untuk average variance extract ya,
ini saya kasih tanda warnanya ya, angka yang digunakan. Kalau untuk construct reliability warna pink, untuk yang AV-nya kita beri tanda warna biru. Nah, untuk AV ini yang kita butuhkan adalah nilai dari kuadrat faktor loadingnya, ya ini dijumlahkan menjadi ini. Kemudian dibagi kuadrat faktor loadingnya, ditambahkan 1 dikurangi kuadrat faktor loadingnya. Ya, sehingga hasilnya adalah 0,723. Nah, untuk lomba alfanya ini kita bisa lakukan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas yang ada di SPSS. Ya, di sini saya tidak kerjakan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke customer engagement. Ya, dia terdiri dari 3 item, yaitu 13A, B, dan C. Kemudian ini saya masukkan angka-angkanya, kemudian 1 dikurangi faktor loadingnya, kemudian kuadrat dari faktor loadingnya yang ini dikuadratkan, pindahkan ke kuadrat faktor loading, kemudian 1 dikurangi kuadrat faktor loading, jadi 1 dikurangi 0,2209, hasilnya ini, kemudian dijumlahkan ya. Nah, caranya sama seperti di atas, jadi untuk construct reliability jumlah faktor loading kuadratnya ya, warna pink ini kuadratkan menjadi ini, dibagi dengan jumlah faktor loading kuadratnya ditambahkan dengan 1 min kuadrat faktor loading ini. Jadi hasilnya adalah ini 0,576. Nah, nggak usah khawatir sebenarnya karena sudah ada isian Excel ya yang bisa digunakan untuk menghitung secara online itu untuk construct reliability. Nah, tampilan online-nya itu websitenya adalah sebagai berikut. Jadi nanti bisa kita hitung secara manual. Nah, ini adalah tampilan datanya untuk kalkulatornya ya. Jadi ini adalah contoh. Di sini ada 5 item. Masukkan standardized loadingnya, ya. Error variance-nya dan item R-square-nya nggak usah dihitung, ya. Supaya kita bisa langsung aplikasikan ke perhitungan kita bisa klik go to the calculator ya, ini hanya khusus untuk construct reliability. Karena di sini ada 2 item, kita tambahkan 1 item lagi. Nah, nilai ini adalah standardized loading. Standardized loading adalah yang di sini ya. Nih, standardized estimate ini adalah standardized loading ya. Jadi kita masukkan 086 dan 084 ya. Kita masukkan ke sini ya. Oke, maaf. Jadi di sini adalah 086 dan 084. Oke. Dan nilainya ya untuk construct reliability adalah 0839. Dan bisa kita cek hasilnya adalah sama ya. 0839. Ini adalah untuk construct reliability-nya. Nah, untuk yang berikutnya kita masukkan juga nih siapa nih? Customer engagement. Jadi dia ada 047, 056 dan 64. Kita bisa coba sendiri ya untuk nilai-nilai ini ya. Tambahkan 1 item lagi yaitu 047. Oke, kita masukkan 047. Kemudian nilainya adalah 56 dan 64. 56 dan 64. Oke, bisa kita lihat di sini nilai construct reliability adalah 0576. Kita cek dengan perhitungan manual kita sesuai ya, sama ya nilainya. Oke, ini bisa kasih tanda bold untuk menunjukkan nilai dari construct reliability. Oke, ini untuk AV-nya. Nah, karena di online tersebut tidak ada untuk average variance extract ya kalkulatornya, jadi kita bisa menggunakan yang namanya file Excel SAMstats. Ini akan saya berikan filenya ya. Ini kita tinggal masukkan itemnya. Di sini ada chi-square,
kemudian ada rel and val, RMCA dan gamma hat, kemudian LP with one item, ya, kelompok alpha. Mungkin kita bisa masukkan di sini ya, number of itemnya. Saya belum coba sih ini. Dan inilah yang membuat perhitungan untuk AV ya. Kita butuhnya ini sebenarnya. Ya, untuk lambda ini ya, untuk maaf saya ulangi lagi. Jadi kita butuh untuk perhitungan average varian ekstrak atau disebut AV. Ya, untuk mendapatkan nilai AV kita masukkan standardized factor loading. Jadi lambang di sini adalah lambda. Ya, jadi kita masukkan standardized factor loadingnya. Ya, tadi kan 084 dan 086. Oke, nah inilah hasilnya di sini. Construct reliability-nya adalah 0839. Hasilnya sama ya. Kemudian AV-nya adalah 0723. Oke. Kita sekarang kembali ke perhitungan manual AV ya. Jadi AV ini kita hitung dari penjumlahan ya, G6 itu adalah ini kuadrat faktor loadingnya dibagi dengan kuadrat faktor loading ditambah 1 dikurangi kuadrat faktor loading ya. Jadi yang warna ungu ini ya dibagi dengan yang warna ungu ditambah warna kuning, intinya gitu. Kalau untuk mencari AV, kalau yang construct reliability yang warna pink ini ya diganti dengan yang warna pink ini ya, untuk construct reliability berarti 2,89 dibagi 2,89 ditambahkan dengan ini yang warna kuning, sehingga hasilnya adalah 0,839. Seperti itu ya. Kita cek di sini ya, ternyata hasilnya sama, 839 dan 723 gitu ya. Jadi ini adalah contoh untuk kita melakukan perhitungan ya construct reliability dan juga average varian ekstrak di dalam rekaman. Apa? Rekaman. Hah? Lagi rekaman. Hah? Oke ya, jadi kita lanjut ya. Ini adalah tools yang bisa digunakan juga menghitung dengan menggunakan aplikasi Excel. Selain cara manual yang sudah saya jelaskan di sini ya. Oke, itu adalah untuk construct reliability dan AV. Berikutnya adalah Sobel test. Penggunaan Sobel test ini adalah untuk membuktikan apakah nilai dari yang dihasilkan oleh apakah variabel customer engagement itu memediasi customer perceived value dan customer loyalty. Jadi apakah dia mediasi dari perceived value dan juga customer loyalty. Nah, nanti nilai ini ya yang kita hitung secara manual ya, itu akan kita masukkan ke dalam tabel ini ya. Kemudian nanti dihasilkan nilai Sobel testnya sebesar ini minus 3,10 sekian. Ya, mungkin terlihat agak sulit ya untuk memasukkan seperti ini. Namun secara online ya sudah ada yang membantu kita untuk menghitung nilai Sobel testnya. Ya, ini kita bisa buka di org Sobel HTM. Ya, ini sudah saya buka di sini. Ini perhitungannya untuk Sobel test. Jadi kalau misalnya bingung, kita bisa Google yaitu Sobel test. Nanti akan keluar yang pertama yaitu Sobel test kalkulator. Nah, kita klik di sini Sobel test kalkulator. Nah, di sini kita lihat, nah ini adalah tujuan dari kita untuk melihat
apakah customer engagement itu memediasi pengaruh dari variabel perceived value terhadap customer loyalty. Ya, jika hasilnya dia lebih dari 1,96 ya, artinya dia memang variabel mediasi ya. Oke, tapi kalau misalnya dia hasilnya kurang dari itu, berarti dia bukan variabel mediasi ya, atau variabel yang memediasi. Oke, nah ini caranya mudah, tinggal masukkan di sini adalah nilai dari estimate-nya 0,84, kemudian 0,86, dan juga kita masukkan adalah standar ini ya. Di sini saya jelaskan, di sini adalah standar errornya ya untuk A dan B. Maaf. Jadi kita lihat dari estimate ya. Estimate itu bukan faktor loading ya. Jadi ini saya salah, dihapuskan dulu. Kita lihat di estimate. Estimate itu ada di standardized estimate ya. Jadi kita klik di AMOS-nya bagian unstandardized estimate ya. Di sini ada perceived value terhadap customer loyalty adalah 0,23 ya. Kemudian pengaruh dari customer engagement ke customer loyalty itu adalah 0,19. Jadi yang perlu kita masukkan adalah nilai ya untuk Sobel testnya itu PET B-nya adalah minus 0,23 dan PET A-nya adalah 0,52. Ya, 0,52 itu dilihat dari ini karena nggak kelihatan ya. Jadi sebenarnya customer engagement ke sini, atau kalau misalnya bingung kita bisa lihat di text output sini ya, view text, untuk melihat bagian estimate. Ya, di sini dulu kita lihat di view text ya. Dia butuh waktu. Nah, di sini outputnya di bagian estimate, yaitu di sini 0,23 dan 0,52 ya. Di sini. Jadi kita lihat dulu ke rumusnya Sobel test ini. Sobel test ada di Oke, sebentar kita buka dulu untuk melihat PET-nya ya. Kita buka dulu rumus aslinya ya supaya tidak salah. Sobel test. Oke, mungkin di sini ya. Oke, dia di awal. Nah, yang ini maksud saya. Jadi A dikali B. PET koefisien variabel X dan M, berarti perceived value dan customer engagement. Ya. Kemudian antara customer engagement dengan customer loyalty. Ya, yang A itu adalah perceived value terhadap customer engagement. Perceived value terhadap customer engagement, ya. Kemudian kita lihatnya di sini ya, di standardized estimate ya. Jadi PET E itu adalah perceived value terhadap customer engagement. Di sini ada keterangannya 0,52. Kemudian antara customer engagement dengan customer loyalty yaitu minus 0,23. Ini adalah PET B-nya. Jadi yang harus diklik adalah standardized estimate ya, yang kita lihat di sini. Di 0,52 sebagai PET A ya, dan minus 0,23 sebagai PET B. Nah, rumusnya itu dikalikan terlebih dahulu ya. Kita ikuti berdasarkan ini. A dikali B berarti 0,52 dikali
minus 0,23 dibagi akar dari B kuadratnya dikalikan standar error kuadratnya, kemudian ditambah A kuadrat dikali standar error kuadrat. Nah, untuk melihat standar error kita bisa lihat di bagian di sini, bukan ini ya, estimate-nya adalah standard base. Dan yang ini ya, jadi memang kita harus lihat di gambarnya ya, di bagian sini ya, di sini maaf, sini ya 052 dan minus 023. Nah, untuk standar errornya ya itu adalah sebentar saya cek dulu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Jadi memang standar errornya kita lihat ya, perceived value terhadap customer engagement ya. Ini adalah standar errornya 0,039. Kemudian customer engagement dengan customer loyalty yaitu 0,072. Nah, nilai inilah yang kita masukkan ke dalam rumus Sobel testnya. Nah, ini supaya nggak bingung, ini akan saya kopikan ya ke dalam Excel-nya. Sini ya, untuk sebagai pengingat rumus dari Sobel test ya. Oke, ini keterangannya. Jadi memang kita perlu yang mencantumkan rumusnya supaya tidak lupa. Waduh, besar banget ya. Mungkin tulisannya sekitar 16 ya. Jadi peta koefisien variabel X dan M ya itu adalah 052. Kemudian variabel B-nya minus 023, standar error-nya itu 0,039 dan variabel B-nya adalah 0,072. Oke. Nah, ini sudah kita masukkan. Jadi yang perlu adalah memasukkan nilai ini ya. Ini saya beri warna kuning ya, sama ini. Nah, inilah yang kita hitung ke dalam rumusnya ya. Jadi 0,52 dikalikan minus 023. Oke, kemudian dibagi dengan akar dari B kuadrat dikalikan SE kuadrat yang A. B kuadrat adalah yang ini dikalikan, B kuadrat adalah yang ini 0,0529 dikalikan dengan standar error yang A-nya. Yang ini berarti ya. Ini dikalikan ini gitu ya. Ini saya kasih warna deh supaya ini dikalikan dengan B kuadrat SEA kuadrat. Nah, ini ya, jadi biru dikali biru, kemudian ditambah sama ya A kuadrat ya, A kuadrat itu yang ini saya kasih warna apa ya yang cocok ya, mungkin ya mudah ya. Nah, ini dengan ini gitu ya, ini perkaliannya. Nilai ini kemudian dijumlahkan ya kan, kemudian diakarin gitu ya, dijumlahkan. Nah, ini penjumlahannya, kemudian diakarin. Nah, A dikali B itu adalah D, ini ya, perkalian PET A dikali PET B. Oke, nilainya ini. Jadi ini ya dibagi dengan ini gitu. Sehingga hasilnya adalah ini minus 3. Nah, karena nilainya lebih dari lebih besar dari minus 0,196 ya.
itu berarti dia memang mediasi gitu ya. Jadi kan kalau digambarin itu minus 3, jadi minus 1,96 kurang dari minus 310 kan. Yang artinya customer engagement merupakan mediasi antara perceived value dan customer loyalty. Itu ya, jadi memang hilang ya. Nah di sini berarti customer engagement merupakan variabel mediasi antara perceived value dan customer loyalty dalam kurung minus 3,10 lebih besar dibandingkan minus 1,96 kurang dari atau dengan kata lain minus 3,10 lebih besar dibandingkan 1,96. Nah ini kesimpulannya ya. Jadi memang variabel customer engagement merupakan variabel mediasi dari customer. Nah untuk lebih jelasnya untuk hasil ini ya bisa kita gunakan dengan menggunakan aplikasi yang saya bilang tadi, yaitu masukkan nilai dari estimate-nya, kemudian juga standar error-nya yaitu 0,039 dan 0,072. Nah ini saya masukkan lagi ya 0,52, kemudian di sini minus 0,23, kemudian untuk standar error-nya adalah 0,039 dan 0,072. Setelah itu kita klik calculate ya. Nah nilai Sobel testnya adalah sama ya dengan tadi yang sudah saya hasilkan, yaitu 3,10. Nah di sini kelebihannya adalah muncul nilai p-value, artinya customer engagement merupakan variabel mediasi ya, 3,10653 ya, sama ya nilainya ya untuk bagian Sobel test ya. Oke, sip. Nah jadi kita sudah selesai ya melakukan perhitungan ya untuk nilai Sobel test ini, baik secara perhitungan manual ya maupun dengan menggunakan aplikasi ya atau kalkulator yang sudah disediakan secara online melalui website ini gitu ya. Nah untuk lebih jelas mengenai hasil dari penelitian ini, di sini saya sudah membuatkan report ya, semacam jurnal untuk
memberikan contoh ya bagaimana pelaporan di hasil ya analisis SEM ini ke dalam manuskripnya. Ini bisa kita klik di bagian materi workshopnya, yaitu mengenai the role of customer engagement in enhancing passenger loyalty in airlines industry. Ya, jadi memang the role of customer engagement in enhancing passenger loyalty in airline industry. Ya, ini adalah judul dari salah satu jurnal ya yang mencoba melaporkan hasil dari analisis SEM yang sudah kita kerjakan tadi. Kita tunggu ini dibuka ya. Oke, nah ini contohnya. Ya, di sini kita bisa lihat ada introduction, kemudian ada hipotesisnya. Oke, kemudian di sini ada contoh pelaporan Sobel testnya. Ya, di sini oke, kemudian ini untuk deskriptif analis. Nah, ini adalah model fitnya. Ini untuk melaporkan nilai construct liability dan average faktor extract. Ya, nilainya. Kemudian di sini adalah uji parsialnya, ya nilai estimate-nya. Kemudian standar errornya, ya, dan nilai critical ratio-nya. Oke. Nah ini adalah penggambaran dari variabelnya itu sendiri ya. Oke, itu. Oke, ini bisa dibaca ya untuk contoh pelaporannya. Oke, ini demikian ya yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana perhitungan untuk construct liability, average foreign extract, dan nilai Sobel testnya. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan dari penentuan nilai apakah dia diterima atau ditolak ya untuk hipotesis customer engagement merupakan variabel mediasi atau bukan. Tadi ada kesalahan tanda. Seharusnya saya menuliskannya minus 3,10 kurang dari minus 1,96. Kemudian juga yang saya beri tanda di sini adalah harusnya di sini D8 dibagi H11. D8 dibagi H11. D8 itu adalah ini. Ya, saya beri tanda dulu untuk mengubah supaya tidak salah baca. Dibagi dengan ini seharusnya ya. Bukan yang kuning ini ya. Seharusnya saya bagi ini. Ini saya nggak perlu tandain. Ya, jadi ini adalah revisi dari perhitungan nilai Sobel test. Seharusnya nilai Sobel test itu didapatkan dari minus 0,1196 dibagi dengan 0,0384 sekian, sehingga hasilnya adalah 3,10 sekian. Nah, karena hasilnya minus 0,3, kemudian dia dibandingkan dengan minus 1,96, maka di sini kita katakan jika nilainya itu kriteria penentuan mediasi ya, jika nilai hitung Sobel test lebih besar dibandingkan 1,96, berarti ya ini terbukti ya merupakan variabel mediasi ya. Sama halnya jika
nilai hitung Sobel tesnya kurang dari minus 1,96, maka dia juga terbukti merupakan variabel mediasi. Oke, jadi ini perbaikan untuk yang tadi ya, kesalahan perhitungan ya, penentuan untuk apakah dia terbukti sebagai mediasi atau bukan. Oke, demikian perhitungannya. Sebelumnya saya ralat sehingga yang benar adalah yang ini ya. Oke, ini saya tandain ya supaya lebih jelas. Ini oke ya. Jadi kriteria untuk Sobel tes ya. Supaya lebih kelihatan lagi. Ini dia. Oke ya, jadi memang jika nilai hitung Sobel tesnya lebih besar dari 1,9, dia terbukti variabilisasi. Atau jika dia nilai hitung Sobelnya kurang dari minus 1,96, berarti dia juga merupakan variabel mediasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.